Layanan konsultasi kecukupan bukti perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) secara online adalah media layanan online bagi penyidik pada instansi kejaksaan dan kepolisian yang disediakan oleh Bidang Investigasi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara. Tujuan pembuatan aplikasi anti KKN adalah membantu penyidik kejaksaan kepolisian dalam mempercepat pengumpulan bukti-bukti khususnya yang diperlukan dalam menghitung kerugian keuangan negara. Ruang lingkup layanan konsultasi adalah terkait kecukupan bukti-bukti yang diperlukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara akibat dari adanya penyimpangan perbuatan melanggar hukum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sesuai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Untuk menjaga kerahasiaan informasi, maka setiap instansi penyidik akan mendapatkan satu user ID dan password yang akan digunakan oleh penyidiknya untuk mengakses aplikasi layanan konsultasi online. Maka pencet mulai konsultasi. Di sini nanti akan muncul halaman login, masuk ke user masing-masing. Contohnya di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Nanti login ke akun Anda, akan masuk di sini. Di menu awal ada user guide. Di sini nanti ada panduan. Kami menyarankan supaya dilakukan penggantian password default pada user, kemudian mencantumkan alamat email aktif, dan kemudian menuliskan nomor WhatsApp dan alamat email aktif pada saat melakukan konsultasi. Di sini ada user manual yang bisa kita download. Ini contohnya hasil download dari user manual, bisa dibaca. Kemudian untuk mengubah password ada di sini. Klik, kemudian masukkan password yang baru. Contohnya kita masukkan 123456, diganti password, nanti akan ada notif bahwa password sudah diganti. Itu untuk email utama, kami sarankan untuk dimasukkan, diisi emailnya sesuai dengan email yang ada di kejaksaan atau di instansi masing-masing. Kemudian untuk memulai konsultasi, maka hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah menyimpan informasi awal yang terdiri dari ada nama penyidik, nomor HP, alamat email aktif, judul kasus, status kasus, dan surat perintah penyidikan. Kami contohkan, semisal nama penyidiknya adalah simulasi, nomor HP-nya. Alamat email pastikan diisi dengan alamat email aktif, karena nanti notifikasi akan masuk ke alamat email. Dicontohkan di sini, kita menggunakan alamat email yang sudah kita hubungkan, sudah aktif. Judul kasus contohnya simulasi, kemudian status kasus ada 3, penyidikan atau penyelidikan atau lainnya. Pilih salah satu sesuai dengan kasus yang mau dikonsultasikan. Kemudian tulis surat perintah penyidikan. Contoh ini kami tulis simulasi, kemudian disimpan. Setelah disimpan, maka akan muncul di list konsultasi di bawah apa yang telah kita input tadi. Di sini bisa dilakukan melengkapi data dan mengupload bukti sesuai dengan kebutuhan. Lengkapi data di sini berisi 5W dan 2H yang harus diisi. Apa, kapan, waktu kejadiannya, di mana, siapa, bagaimana, dan kenapa terjadi, berapa jumlah kerugian keuangan negara menurut penyidik, dan juga catatan tambahan jika diperlukan. Ini diisi sesuai dengan kasus yang terjadi. Semisal di sini kita contohkan, kita isi simulasi. Untuk kerugian kita isi sesuai dengan estimasi kerugian menurut penyidik, dan catatan tambahannya bisa kita isi bebas. Semisal kita bisa isi dengan bukti yang sudah kita peroleh tapi berupa hard file, tidak ada bukti soft copy, atau mungkin ada bukti yang terlalu tebal untuk dilakukan dirubah menjadi soft copy, maka dapat dituliskan di sini. Kemudian dilakukan update, informasinya akan tersimpan. Dan untuk menambahkan informasi, masuk ke lengkapi data lagi, tambahkan informasi yang ada, nanti update lagi. Untuk upload bukti, di sini bisa upload maksimal 10 MB per file, tidak ada batasan file yang dibatasi untuk diupload, bisa upload sebanyak-banyaknya, tetapi formatnya dibatasi hanya untuk PDF, dokumen,
Excel, RAR, dan zip. Jadi kita kasih contoh satu, kita upload. Kita bisa upload salah satu. Nanti masuk di sini, kemudian bisa di-upload file. Nah, ketika sudah kita lakukan upload, maka daftar bukti yang telah diupload akan muncul di bawah ini. Untuk menghapus, klik tombol yang merah ini. Ini akan otomatis menghapus bukti yang sudah diupload. Setelah semuanya lengkap, maka bisa dilakukan pengiriman. Dikirim pengajuannya, nanti akan muncul draft informasi yang telah kita input. Kita pastikan semuanya benar, pastikan emailnya benar, karena nanti notifikasi akan dikirim ke email yang kita isikan. Setelah kita yakin, maka kita kirim. Setelah itu akan muncul notifikasi bahwa permintaannya sudah dikirim dan notifikasi selanjutnya akan disampaikan melalui email.